Donald Trump menatap layar monitor yang menampilkan grafik harga minyak yang terus merangsek naik, menembusi $108 per barel. Di luar sana, dunia sedang menahan napas. Stok BBM masing-masing negara makin menipis di bawah bayang-bayang resesi global. Iran sangat tahu, jika dunia jatuh dalam krisis, maka yang disalahkan dunia adalah serangan Amerika dan Israel. Namun, yang bikin detak jantung Trump terasa seperti bom waktu adalah apa yang terjadi pada bulan November mendatang. Jika perang berkepanjangan sampai November, Trump akan makin terpojok. Pemilihan umum Amerika paruh waktu bisa melemahkan elektabilitasnya sebagai penguasa Amerika sekaligus dunia saat ini. Jika harga minyak terus naik dan piring nasi rakyat Amerika terganggu, kematian karir politik Trump sudah terpampang di depan mata. Iran sangat tahu psikologi ini. Itulah sebabnya mereka memilih perang asimetris jangka panjang dengan minyak sebagai senjata utama selain rudal. Selat Hormuz, jalur air sempit sepanjang 21 mil, kini bukan lagi jalur perdagangan. Para analis intelijen di Pentagon menyebutnya sebagai lembah kematian. Iran telah membelah selat itu menjadi zona perburuan yang mematikan. Di satu sisi ada angkatan laut tradisional mereka. Di sisi lain ada garda revolusi yang fanatik yang menunggu di balik bayang-bayang tebing pantai dan perahu bunuh diri dan ranjau yang tak terlihat. Strategi Iran adalah sebuah mahakarya horor asimetris. Mereka tidak berniat menenggelamkan seluruh armada AS dalam pertempuran terbuka. Mereka hanya perlu menciptakan kekacauan yang cukup untuk membuat premi asuransi kapal melonjak ke langit dan membuat para pelaut gemetar ketakutan. Iran tidak akan mengincar kapal kargo biasa. Target utama mereka adalah kapal tanker gas alam cair. Satu hantaman rudal pada raksasa terapung ini akan menghasilkan ledakan yang setara dengan bom nuklir taktis. Sebuah bom di tengah laut yang akan menghentikan seluruh lalu lintas energi dunia dalam sekejap. Setiap hari selat itu tertutup. Penderitaan ekonomi tidak hanya bertambah, ia berlipat ganda secara mengenaskan. Di Kuwait dan Irak, sumur-sumur minyak mulai mati. Tangki penyimpanan meluap karena tak ada kapal yang berani mengangkutnya. Sementara serangan Iran terhadap kilang-kilang minyak di negara Teluk semakin membuat lalu lintas terganggu. Begitu sumur-sumur ini ditutup, mereka tidak bisa dihidupkan kembali dengan hanya menekan tombol atau dalam waktu singkat. Itu adalah kematian jangka panjang bagi kapasitas produksi, sebuah efek domino yang bisa menjerumuskan dunia ke dalam kegelapan energi selama bertahun-tahun. Di bawah tekanan ini, Trump makin terjepit. Di satu sisi, ia memerintahkan gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln untuk bersiaga penuh. Namun, para jenderal di Pentagon mulai ragu. Mengirimkan kapal perusak untuk mengawal tanker minyak berarti menempatkan aset bernilai miliaran dolar ke dalam jangkauan rudal pesisir Iran tanpa keuntungan strategis militer yang jelas. Ini adalah misi bunuh diri untuk melindungi komoditas minyak. Tekanan harga minyak akan meledak ekonomi kita lebih cepat daripada kemampuan kita untuk membersihkan ranjau di Selat Hormuz itu. Menteri Energi Chris Wright mencoba menenangkan publik dengan narasi ini hanyalah gangguan jangka pendek. Tetapi di balik layar, suasana sangat suram sebenarnya. Kepala Staf Susie Wiles terus-menerus memantau angka-angka jajak pendapat. Di Amerika Serikat, harga bensin di pompa-pompa bensin bukan sekadar angka ekonomi. Itu adalah barometer politik. Setiap kenaikan 1 sen adalah ribuan suara yang hilang di negara-negara kunci dan kantong suara Trump. Bagi Trump, musuh sebenarnya bukan hanya Ali Larijani di Teheran, melainkan kalender dan waktu.
Pemilihan paruh waktu di bulan November membayangi setiap keputusannya. Jika harga bensin mencapai $6 atau $7 per galon di musim gugur, narasi American First akan hancur oleh realitas dompet rakyat Amerika yang kosong. Gedung Putih mulai melakukan gerakan-gerakan putus asa yang berbau pragmatisme gelap. Pertama, Menteri Keuangan Scott Bessent telah mengisyaratkan langkah yang sebelumnya dianggap sangat tabu, yakni mencabut sanksi pada ratusan juta barel minyak Rusia yang terdampar di laut. Sebuah langkah yang secara politik sangat sensitif, namun secara ekonomi mungkin menjadi satu-satunya cara menyuntikkan likuiditas ke pasar yang sedang sekarat ini. Kedua, Development Finance Corporation menunjukkan program reasuransi senilai $20 miliar, sebuah upaya untuk menyuap para pemilik kapal agar mereka itu mau berlayar melewati lembah kematian di Selat Hormuz. Yang ketiga, ada harapan pada Venezuela, di mana transisi kekuasaan yang didukung Amerika Serikat diharapkan bisa mulai memompa minyak ekstra ke pasar global. Namun, semua itu adalah solusi jangka menengah. Dunia membutuhkan minyak saat ini dan sekarang. Di Teheran, Ali Larijani mengirimkan pesan dingin melalui media sosial X. Keamanan tidak akan tercapai di Selat Hormuz di tengah kobaran api perang ini. Pernyataan ini adalah deklarasi perang urat syaraf. Iran tahu mereka tidak perlu menang di medan perang. Mereka hanya perlu bertahan sampai Trump kalah di kotak suara karena inflasi yang tak terkendali. Di satu sisi, Trump sangat tahu satu serangan Iran kepada kapal tanker Amerika akan mengubah segalanya. Jika ia menyerang Iran secara total, harga minyak bisa meroket mencapai $150 per barel. Jika ia diam saja, ekonomi akan mati berlahan. Indikator terakhir yang ditunggu oleh para analis adalah jika Amerika Serikat dan Sekutu Teluk mulai menyerang target-target radar dan pangkalan Angkatan Laut Iran di sepanjang pantai. Itu akan menjadi lonceng dimulainya operasi pengawalan, sebuah pertaruhan terakhir yang akan menentukan apakah Trump akan keluar sebagai pahlawan yang mengamankan energi dunia atau presiden yang masa jabatannya tenggelam bersama kapal-kapal di Selat Hormuz. Yang jelas, waktu terus berjalan. November bukan lagi pemilihan, itu adalah garis finish dalam perlombaan melawan kehancuran global. Dan saat ini, api di Selat Hormuz baru saja mulai memanas.